Puji Tuhan. Saudara, saya berminggu-minggu bicara mengenai buah roh dan karunia roh. Nah, kenapa di sana saya coret? Karena jikalau karunia roh ini diaktifasi tanpa buah roh adalah percuma dan kesia-siaan. Sebab nantinya Tuhan akan bertanya kepada kita semua. Karena ini adalah karunia pemberian, jadi tidak bisa dilakukan atau berdiri sendiri, berjalan sendiri tanpa ini. Nantinya di dalam Matius 7 ayat 21 dan seterusnya saya katakan waktu lalu bahwa pada hari terakhir Tuhan akan berterus terang. Itu udah hari terakhir ketemu Tuhan, Dia terus terang kepada kita bahwa aku gak kenal kamu pembuat kejahatan. Cilaka, lebih cilaka kalau Tuhan berterus terangnya di hari terakhir. Ya, sebagaimana yang saya sampaikan kepada saudara dan beberapa kali saya tahu saya harus mengulanginya karena saudara belum tentu 1, 2, 3 kali pun hafal ya. Saya mau saudara ngeh betul-betul dengan firman Tuhan ini karena sangatlah penting bagi kita untuk kita senantiasa menyadari bahwa hidup kita adalah sebuah perlombaan. Iya, perlombaan yang diwajibkan. Perlombaan iman. Saya waktu lalu sudah bicara bagaimana kita memperoleh mahkota. Ada 5 jenis mahkota yang disediakan buat anak-anak Tuhan saat kita siap berlomba dalam iman kita. Nah, thank you nak. Kita ini sudah ditebus dengan darah Yesus ya. Darah Yesus. Nah, ini katakan ini darah. Darah Yesus diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Waktu itu saya bilang cuma-cuma itu adalah grace ya. Dengan salib saudara memperoleh segala berkat rohani. Udah selesai. Udah selesai. Saudara nggak ngapa-ngapain, saudara sampai surga. Ya. Tetapi ini kita masih hidup di dunia. Kita diberi kesempatan untuk kita melakukan sesuatu yang mana nanti kita mendapat upah di surga. Kalau saudara nggak ngapa-ngapain sampai di sini nanti innalillahi, ya ini saya kasih gambar nisan aja. Nama saudara, tanggal lahir sampai tanggal matinya, anak cucu kalau belum punya ya. Nah, ini saudara, ini perjalanan sampai sana pun saudara masuk surga. Oke? Tetapi saudara nanti gundul, nggak pakai mahkota, nggak ada upah. Surga nanti nggak tahu saudara dapat rumah seperti apa. Iya, firman Tuhan mengatakan ada yang terbesar, ada yang terkecil dalam kerajaan surga. Ya, seperti di sini, saudara malas belajar, malas sekolah, saudara cuman mau ngatung, saudara nggak mau berusaha, saudara malas-malasan, nonton HP tok, saudara seharian
maka saudara juga nantinya akan menjadi pengemis. Nah, ini sebenarnya ini nanti saudara dinanti oleh Yesus ya di sini. Nah, tetapi di sini ada gelanggang pertandingan ya. Perlombaan iman adalah perlombaan yang diwajibkan. Ini perlombaan iman ini harus saudara jalani. Ingat ya, saudara ini kalau dari sini, saudara baru terima Yesus, saudara masih ceprot namanya apa? Lahir baru. Nah ini masih masih ini gambaran saya dulu. Saya tanya Tirsa, dia gambar dapat 95. Wah saya dapat 59. Saya bilang ya karena gambaran saya bagus banget. Nah ini baby ya, ini bayi Kristen. Bayi Kristen. Bayi baru. Ini saudara baru dibaptis keluar, saudara baru baby, namanya lahir baru, masih baby. Tidak mudeng. Saudara dengerin firman, apa ya lahir baru? Apa ya Ruach HaKodes? Apa itu Roh Kudus? Apa itu diurapi? Apa itu kepenuh? Saudara nggak ngerti, saudara nanya, maklum anak saudara yang kecil, mama ini apa? Mama ini apa? Ini buat apa? Tanya terus, namanya nggak ngerti tanya kan? Maklum kalau nanya. Di sini kalau saudara nanya saya, saudara datang kepada saya, saudara konseling, saudara ini saya maklum. Nanti ada saatnya saudara dewasa. Ya, nah saudara mulai sekolah ya, sekolah pakai baju SD, rempel-rempel. Nah ini kalau cewek, ya kalau cowok ya pakai dasi dan pakai celana. Saudara mulai belajar. 1 tambah 1 berapa? 2 ya. Tapi ada lagi, 1 tambah 1 adalah 100 dikurangi 98 ya. Nah, mulai saudara seperti ini. Mulai sekolah minggu, mulai remaja, mulai ikut melayani, bagus sekali. Mulai ikut melayani, ya. Saya dulu kayaknya sekolah minggu itu ingusnya belum habis, saya sudah suruh melayani jadi guru sekolah minggu di Ngambirsari, ya. Mbah Kiran yang sudah dipanggil Tuhan ya waktu lalu, itu masih muda waktu itu. Lalu mana Roja? Nah Roja itu belum lahir. Ya, Roja itu suaminya yang ngebuki alat itu. Itu sudah bersuami. Ibunya Roja murid sekolah minggu saya. Ibunya Roja murid sekolah minggu saya. Dulu ibunya Tri, Bu Mugi. Bu Mugi itu diberkati papi kawinnya. Terus punya anak namanya Nur. Oke, Nur. Menikah dengan anaknya Bu Yati yang adalah Keti. Itu Keti juga diberkati oleh papi. Itu sudah keturunan berapa? Ya. Terus anaknya saya berkati.
Bu Wur dulu belum menikah, masih single, masih kinyis ayune manis sepol sampai saiki tambah manis. Dulu tuh ala kaum muda di sini, sekarang anaknya yang tadi, yang main drum. Tapi mamanya Roja, ibunya Roja itu anak sekolah minggu saya, yang saya jemput belum mandi, saya mandiin. Loh coba. Lalu saya pergi ke rumahnya Ibu Sugiarjo. Ya, ke rumahnya jenengan. Lalu saya ketemu sama cucu ya, buyut. Yang digendong bayi waktu itu buyut. Nah, buyutnya ibu, lalu cucunya ini anaknya ibu. Dulu murid sekolah minggu saya. Ya, dulu iya toh Bu Wur, waktu saya besuk waktu itu. Dia bilang, ibu saya ini muridnya ibu dulu. Hah, muridnya sudah punya cucu. Ya, nah ini saya ceritanya panjang. Saya cuman mau ngomong ini loh saudara. Kita harus beranjak ya. Kalau Bu Wur, wah puji Tuhan sudah saya melihat pelayanan sudah. Nah ini mulai seperti ini. Mulai nari ya. Pakai banner, gambaran saya bagus toh. Sudah pelayanan, aku diguyu, ya, tidak apa-apalah, aku terima. Pakai banner, pakai tamborin, cik-cik ya, ini cik-cik ya. Pelayanan, beranjak lagi, tambah lagi. Tambah dewasa. Nah ini sudah bawa Alkitab. Alkitabnya dalam bentuk ini, tetapi ya ini HP lah ya. Terserah. Dan akhirnya sudah sepuh tambah turun lagi, sudah sepuh ya. Pakai daster. Bayangin moga-moga saya khotbah nggak pakai daster. Saya juga rada sepuh ini ya, tapi saya jangan pakai daster dulu ya kalau khotbah. Ya, puji Tuhan. Nah, seperti papi masih memberkati. Papi masih ikut 10 hari duduk. Wah, saya kagum banget. Wah, saya aja ngos-ngosan kalau pulang. Pap, capek ya Pap. Lah ya wong kamu bengok-bengok terus kok katanya. Tapi hebat Papi itu kalau sore udah siap. 10 hari ya. Nah, sampai nanti sampai jangan pakai kursi roda ya. Saya mau gambar tapi enggak mau pakai kursi roda sampai selesai ya. Sampai selesai. Nah, ini nanti sampai tertidur. Namanya tidur ya, Saudara ya. Bahasanya firman kematian itu tidur. Jadi kita cuman tidur. Nah, dalam perjalanan ini ya, ini ada perlombaan iman namanya, yang mana nantinya ini anak kecil, ini kalau ini langsung ngasih makan, dilihat popoknya, ada isinya, minta ganti, ndak enak kelet ya, cah cilik ngerti kelet ndak enak gitu ya. Nah, sini mulai minta duit pentol, mau beli pentol ini ya.
Tapi nanti sudah di sini, kerja dewe. Makanya di sekolah kan pakai seragam supaya nanti bisa kerja sendiri, ya. Nah, di sini mulai pernikahan ya. Ini belum ya, ini yang ini. Ini sudah dasteran. Ini pakai sudah dewasa. Nah, mulai persoalan. Sebelum menikah aja banyak persoalan. Anak-anak ini enggak tahu persoalannya banyak. Ya. Ada yang sakit, ada yang ini, ada yang stres, ada yang apa. Persoalannya banyak. Nah, disinilah perlombaan iman dimulai pada saat kita sudah lahir. Ya. Kemudian kita beranjak, perlombaannya semakin lagi. Kayak anak sekolah, mereka dibilangin nanti sumatif. Nah, zaman saya nggak ada sumatif. Namanya ujian kalau zaman saya ya, zaman beleduk zaman saya. Ujian ya. Nah, zaman sekarang kalau di sekolah kalau mau naik kelas itu harus diomongi ada ujian, kamu belajar dulu. Ya. Tapi dalam kehidupan ini kita seringkali tidak ada pemberitahuan. Seringkali langsung jebret tiba-tiba ujian datang. Ya. Dan saudara kadang nggak siap, saudara emosi. Aduh, kok aku emosi ya. Nah, berikutnya nggak siap lagi, jebret lagi, emosi lagi. Aduh, kok aku gagal ya. Loh, ya, ngone-ngone bojone sak damprat-dampratnya sampai sakit hati bojonya dan kemudian gelo. Lalu disalib, wah enggak terima, wah tabrakan. Atau ujian-ujian yang lain yang saudara harusnya saudara mulai apal patron ujian saudara masing-masing. Ya, kalau di sekolah beda, semua pelajaran akan diuji. Tetapi dalam kehidupan kita ada patron masing-masing yang mana kita seringkali gagal. Nah, kalau gagalnya itu saudara harus menguasai. Saudara harus mastering ujian kelemahan saudara di mana. Yang diuji terus tuh yang mana? Apakah saudara disakiti? Orang ngomong mudah sakit hati. Lalu saudara ngomong, gara-gara deknen aku koyong ini, gara-gara deknen. Saudara nggak bisa ngomong gara-gara deknen. Karena nanti akan banyak deknen yang lain. Tetapi bagaimana saudara menghadapi setiap ujian yang datang? Saudara nangkis. Nangkisnya dengan apa? Dengan apa? Dengan firman. Firman yang mana? Saudara mulai disinilah nangkisnya mulai muncul buah roh. Ya, mulai buah rohnya muncul. Kita baca lagi Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Galatia 5 22 dan 23. Kita baca bersama-sama 3-4. Tetapi buah roh ialah damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri,
Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, mulai saat saudara nggak jauh-jauh, buah roh itu harus muncul. Karena setiap ujian ini jawabannya adalah buah roh. Nah, saudara lemah di mana? Saudara nggak lemah lembut, bro, wasar. Nah, saudara, jawabannya adalah buah roh. Nggak terima ya, kayak saya dulu datang pertama di Jakarta itu, saya kaget dilanggar sama Kopaja, bis kota. Lalu bajai, tiba-tiba di depan mobil saya. Ya ampun, ya saya kaget dan saya tidak sadar ujian itu dan saya langsung klakson. Lama banget sih. Wah, banget. Lalu tiba-tiba tukang bajanya keluar gini. Waduh. Dan saya mau melayani. Emosi, lupa ada ujian, ya ampun. Ya, katakan ya ampun, panjang punya. Ya ampun, kok saya nggak sabar, kok saya nggak nguasain diri. Saya pulang merenung dong. Merenung. Kalau saudara gagal ujian harusnya saudara merenung. Kok aku gagal kena apa? Mulai saya pikirin soalnya. Karena saya hidup di Jakarta, saya bakal akan ketemu seperti ini setiap hari. Jadi saya harus mengharapkan ada ujian. Karena gini, saya keluar di jalan, saya nggak mungkin didik semua orang. Nggak mungkin saya didik pengendara dan bilang, weh, lihat dong Pak, rambunya, gitu ya. Kiri dong. Jangan langsung di kanan terus nyelip terus gini. Kamu mau nyelip dari kiri dong. Saya nggak bisa karena saya nggak ketemu dia lagi. Kalau saya marah, saya emosi, yang rugi saya. Dia gantian bogemi saya. Kalau saya terus ya berani, dia kalau berani dia tiba-tiba mukul saya, yang rugi saya. Dan kalau dia lihat saya ternyata, loh, kira sempat bangun di YouTube toh, aduh, iya toh, saya nggak jadi saksi. Jadi mulai saya belajar ujiannya dan saya mulai mikir, bagaimana nanti kalau ada orang yang tiba-tiba seperti ini lagi. Tarik nafas, ngomong puji Tuhan, sulit, masih sulit. Dan lama-lama saya mulai give way, mulai saya beri jalan. Kalau ada orang yang saya bilang silakan, puji Tuhan. Puji Tuhan. Lama-lama saya udah nyantai, silakan. Lama-lama orang nyelonong, orang mau ngapain, saya cuman tersenyum. Dan saya bilang, God bless you. Tuhan memberkati. Lama-lama saya mendoakan setiap pengguna jalan. Tuhan berkati mereka. Ada kayak gitu ujian, kacang. Gak rasa, sudah bukan ujian lagi ya. Saudara ada yang di jalan masih teruji. Kalau saya puji Tuhan, udah lewat belasan tahun yang lalu, puluhan tahun yang lalu ya. Dan saya bersyukur. Tapi kan itu kan baru buah roh yang satu. Nah buah gantian, buah roh yang mana? Saudara ingat saya waktu itu ngomong saya dikatain yang sewa rumah, ya penyewa rumah.
dan dionek-onek dan sebagainya. Waduh, saya mau nangis, waktu pulang mau nangis, mau berlutut, mau nangis. Saya mikir, ngapain nangis? Eman-eman air mataku. Sayang banget air mataku saya tumpahin untuk nangisi diri sendiri. Ya, mulai saya ujiannya Allah lah Yung. Jawaban ujiannya adalah kebaikan. Saya harus baik hati kepada orang yang tidak baik kepada saya. Ya. Lalu ada ujian lagi. Wah, saya dipalang ditutup sama satpam di kompleks kami. Ya. Wah, anyel banget, saya harus muter, anyel banget. Tapi di saat anyel itu saya diperhadapkan kepada pilihan, saya mau kalah atau saya mau menang. Lagi umep-umepe, langsung saya milih menang, saya telepon staf saya, tolong bawain 2 black kontainer kue buat satpam yang nutup pintu gerbang. Saya di situ punya 4 ruko, 5 lantai 2, 4 lantai 2. Tapi ditutupin. Kalau tak laporin dia bisa dipecat. Tapi saya milih kemurahan hati. Dan itu berlanjut, saya ceritain kan saudara, mobil saya diberat dan kemudian saya ngundang para pemulung-pemulung di Jakarta Utara, Jakarta Pusat untuk datang. Berkali-kali saya kasih makan mereka. Saking saya itu pingin bales dengan kebaikan kemurahan gimana ini. Saya pingin buah saya ini dinikmati oleh banyak orang. Saudara ingat pohon, coba kasih lihat lagi gambar pohon yang rindang. Ya, kalau saudara buah pohon saudara sudah bisa tumbuh besar dan rindang dan buahnya bisa dinikmati oleh orang, pohon yang gede. Maka saudara akan menjadi perteduhan buat banyak orang. Saudara enggak usah ngomong, orang akan datang kepada saudara. Enggak usah gembar-gembor, orang akan datang kepada saudara. Saya pernah dikatain seorang hamba Tuhan gini, Ibu Meg ini apaan sih? Orangnya aneh sekali. Kok enggak mau promosi pemuridan di mana-mana? Enggak mau promosi. Ya benar, enggak usah promosi. Orang pada datang. Orang datang sendiri, saya mau dimuridkan, sekarang pendaftaran murid-murid dari seluruh dunia udah banyak. Kami sampai kehabisan tangan. Fasilitator gurunya kurang. Saking banyaknya pendaftar. Ya, kami harus kumpulkan banyak kelas dari seluruh dunia. Kami enggak promosi, tetapi pohon yang rindang akan mengundang burung-burung untuk datang. Hidup moral kita, saudara, ditopang dan dipertahankan oleh buah. Saudara harus ingat, moral seorang anak Tuhan harus ditopang oleh buah ini, yang nantinya ini akan seperti pohon yang rindang, yang mana burung-burung akan datang bersarang. Kehidupan kita ini, perjalanan perlombaan iman kita ini
Kalau saudara di sini nggak menghasilkan buah, saudara sudah lama menjadi anak Tuhan, tetapi saudara seperti bayi terus, oek-oek terus, ya, itu fotonya tadi. Maka kalau saudara kalahan terhadap hidup, dari dulu ada persoalan saudara nangis, sampai 5 tahun saudara masih nangis. 10 tahun saudara masih nangis dengan persoalan saudara kalah, belum menghasilkan buah. Seperti pohon itu. Saya kemarin lihat pohonnya Papi, pohon mangga. Kok tinggal sidik ya, ternyata saya 2 minggu tidak datang ke sini, ternyata dimakanin codot banyak. Padahal 2 minggu lalu tuh banyak sekali grendel. Saya lihat kayaknya belum besar, belum gitu matang. Datang kemarin tinggal sidik. Waduh, yuk Rin kita senggek yuk. Gitu. Saya bisa penean saudara. Tapi karena ada yang lebih muda, saya bilang silakan lebih muda lah. Nanti saya masuk ke itu forum malah. Lalu senggek. Lalu saya dapat kira-kira 3. Lalu saya oncek. Bagus, wah ini bagus ini, enak ini dirujak. Ya. Saya oncek, ternyata dalamnya itu, loh kok gini? Buka lagi, tolong fotonya. Buka lagi, loh. Saya pecah lagi, loh. Saya pecah lagi, loh kok kayak gini, aduh. Dipecah belakangnya, aduh padahal ini kalau nggak ada uletnya, ini enak banget. Ya katanya waktu itu 2 tahun lalu itu pohonnya menghasilkan buah banyak banget. Saudara ingat 2 tahun lalu saya ngajarin tentang gimana kita menghasilkan buah secara cepat? Masih ada yang ingat? Diapain? Dipeceli. Saya minta Pak Prato, Pak peceli Pak, peceli. Berbuah, harus berbuah, bagus buahnya, manis buahnya. Tenan kabeh banget burek, luarnya burek. Ndak tahu nesu apa-apa ya, jadi burek. Tapi waktu dioncek, wah kayak gitu tuh. Dalamnya itu masir. Kayak telur asin, masir, enak banget. Sampai beberapa tak kasih ya jemaat. Anaknya Pak Joko katanya, buat aku semua, buat sanggup sekolah. Mama papanya enggak dikasih. Saya bilang, dia dikandani anakmu enggak boleh egois. Harus kasih ya, kasih mama papanya. Nah, kita sudah dewasa ya sampai di sini, apakah buahnya bisa diharapkan atau tidak? Apakah sudah dewasa tapi buahnya dalamnya itu seperti itu? Ada uletnya, dikerokoti, jadi saudara ngendem, ndak seneng hati, kepahitan, nantang, gak taat. Jadi seperti itu. Dalamnya. Kelihatan luarnya bagus. Nah, yang 2 tahun lalu burek. Wah, sekarang semakin burek semakin bagus saya pikir. Nggak tahu milih luarnya burek dalamnya bagus atau luarnya bagus dalamnya burek. Ya, milih yang nomor 1 ya. Terus mending elek-elek kaya yang ini pokoknya jerone atine apik. Tapi kalau bisa luarnya juga didandani, diapii, dalamnya juga apik. Ya. Kalau buah itu, kalau saudara pergi ke toko buah yang bagus, itu ada capnya itu, kalau itu bagus manis ya, matang pohon, dicium pantatnya,
Wah, manis legit. Saudara, beli harganya mahal. Buah di Jepang sudah ada cetakannya. Buah bisa dicetak loh, kotak. Ya. Semangka kotak. 1 semangka 2 juta. Iki ono sing walah nggopo. Mangan sebulan. Lah, orang ada yang beli loh. Itu kenapa sampai dicetak sampai ke luar negeri ekspor? Melon, gede ini sama semua kayak cetakan. Cantaloupe namanya. Dalamnya orange, manis, kriuk-kriuk crunchy. Harganya mahal. Nah, kita baca. Matius 21 ayat 18 sampai 19. Kita baca bersama. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Saudara, kalau Tuhan dapati kita tidak berbuah, kita bisa dikutuk jadi kering. Ada ayat lagi yang mengatakan seorang tuan melihat tanahnya dan hasil pohon-pohon yang ditanaminya, dilihatnya tidak berbuah, tidak menghasilkan apapun. Lalu dia datang lagi, dia tidak mendapati buahnya. Lalu Tuhan ini berkata kepada penjaga, tebanglah pohon ini sebab dia tidak menghasilkan buah. Lalu yang jaga bilang, Tuan, tolonglah beri kesempatan 1 tahun lagi. Kalau tidak berbuah, potong. Jangan lama-lama, saudara. Ya, jangan lama-lama menghasilkan buah. Kira-kira buah kasih saudara gimana? Apakah saudara bisa diharapkan tiap kali kasihnya? Seberapa buah kasihnya tergantung dari, dengar ya. Seberapa buah kasih saudara tergantung dari seberapa banyak saudara pingin memberkati orang lain. Pingin mengasihi orang lain. Kebalikannya, seberapa sedikitnya buah kasih saudara, bagaimana saudara tidak menghasilkan buah kasih, tandanya saudara selalu ngarep. Kok ora ono sing berkati aku toh? Kok aku nggak diberi toh? Kok aku nggak dinaikin gajinya toh? Saudara sudah bekerja lebih nggak? Kok aku nggak dapat tambahan toh? Kok dhek tahun niki ra ngeki aku toh? Kok kali ini aku ndak dikasih toh? Kalau saudara hanya ngatung, ini tanda tidak berbuah kasih. Tapi kalau saudara pingin memberi, nek lihat orang kekurangan kesempatan saudara ingin memberi, tiap kali kayak orang duwe iki, saudara pengen ngasih.
Saudara dengar orang itu gini-gini, saudara ngasih. Seberapa saudara pengen memberi kasih, memperhatikan, daripada ngatung, ngarep. Bisa sangat bisa dilihat buahnya dari perkataannya. Tolong doakan saya dong. Ya doakan ya. Saya mau pergi ke Bali. Ya didoakan. Iya, saya belum punya uang untuk ini, untuk itu, dan sebagainya. Lalu saudara bilang, lah memberi piye? Wong aku aja nggak punya, saudara punya loh. Hanya saudara nggak mau memberi. Aku kan duitnya sedikit, aku kan gue makan aja nggak bisa. Kalau saudara makan nggak bisa, kasih dulu kepada orang. Nanti saudara diberi. Tapi seringkali saudara itu alasan mepet uang saya. Banyak kisah-kisah di mana waktu seseorang memberi, maka dia mendapat berlimpah-limpah. Saya ingat sekali dengan suatu perumpamaan yang mengatakan bahwa kita ini harus menjadi Kristen sungai. Kalau Kristen sungai itu airnya ngalir terus. Kalau ngalir seger terus. Tetapi kalau Kristen danau macet. Terima air hujan. Tidak disalurkan, ya cuman di situ. Terus saja butek. Saudara nampung kemana-mana. Cuman misalnya gini. Nah, ujian-ujian ini akan menolong dalam kehidupan saudara untuk menghasilkan buah. Kalau saudara punya banyak alasan, saudara juga macet buahnya, pohonnya macet. Ujian sukacita, buah sukacita. Ujiannya bikin saudara anyel, enggak ada sukacita. Gimana sukacita? Filipi 4 ayat 4 mengatakan, bersukacitalah kamu senantiasa, dan sekali lagi katanya bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, dan sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Jadi bukan bersukacitalah kalau kamu diberkati dalam Tuhan, tetapi senantiasa. Ya. Lah ngake persoalan kok yang ini kok sukacita piye? Lah, itu ujiannya. Justru persoalan, ayo menghasilkan buah sukacita. Ya isa, muka merengut terus. Tidak ada sukacita. Ujian. Kalau saudara alasan terus, lah wong bojo kaya ngono, ora berubah-berubah, gimana sukacita? Saudara anyel, penyakitan, ya. Saudara harus ke dokter terus atau harus minum obat generik terus? Muka kayak gitu juga sulit orang datang berteduh, bernaung. Gimana orang mau bernaung rupane kucel? Ya. Tapi kalau saudara kelihatan pancaran wajahnya bercahaya, orang akan datang, tolong doakan saya. Burung akan bertengger.
Puji Tuhan, puji Tuhan. Jadi saudara, tidak peduli saudara dari status kehidupan yang mana, saudara harus lewat perlombaan iman sampai nanti tertidur di sana. Saudara harus lewat perlombaan iman. Enggak ada yang enggak masuk dalam perlombaan. Enggak ada. Semua harus lewat perlombaan iman. Lalu gimana caranya jikalau saudara dihadapkan dengan kebaikan, kesabaran, penguasaan diri? Ujian-ujiannya kan masing-masing. Ujian pornografi, ujian yang tidak dilihat orang, ya. Ujian nonton film-film yang gak gena, gak keruan. Ujian waktu saudara lihat HP terus, ujian waktu. Bagaimana saudara menyikapi setiap ujian dalam kehidupan saudara? Saudara harus menghasilkan buah. Ada gak penguasaan diri? Harus lihat lagi, tambah lagi, apalagi sinetron, apalagi film-film ya. Itu aduh, pengen lagi. Ada nggak penguasaan diri? Wah sampai pagi, jam 1. Aduh tapi 10 menit lagi, 10 menit. Aduh kurang 10 menit, 10 menit lagi. Akhirnya saudara bobol. Ada pepatah, ini yang bagus, yang tadi mengenai kasih dulu ya. Ini bahasa Inggris, nanti Indonesianya saya sampaikan. I have learned one things from life. That you can be important to someone but only when it's for their benefit. Ya. Saudara, gini, saya telah belajar dari kehidupan, satu hal dalam kehidupan, kita bisa menjadi seseorang yang berguna, menjadi pohon ini ya, yang berguna, yang dinaungin oleh banyak burung-burung. Hanya jikalau saudara memberikan keuntungan bagi orang lain. Saudara akan berguna jikalau saudara memberikan keuntungan buat orang lain. Bukan ngatung. Kasih aku dong, aku minta dong. Aku nggak dikasih ya, aku nggak dibayari. Nah, saudara menjadi berguna jikalau saudara memberikan keuntungan kepada orang lain. Nah, ada lagi satunya. Ini sangat berat. If you lie to me and I find out the truth, I will never look at you the same. Kalau kamu bohong kepadaku dan aku menemukan hal itu, maka aku gak akan bisa lihat kamu dengan pandangan yang sama sebelumnya. Orang yang bohong, ya, ini enggak menghasilkan buah kebaikan. Maka orang akan menilai dia sudah coret. Ya, kecuali kalau orang itu membalikan sikap. Kalau seseorang mulai bohong, ya misalnya ya, saudara pergi ke toko 1 kilo, sampai rumah saudara rasa kok kayak kurang ya, ditimbang, ya ampun. Ternyata kurang saon. Saudara bilang, lain kali aku gak akan ke toko itu lagi. Ya enggak? Kalau kita menghasilkan buah yang busuk, sedikit aja. Ya, saya pernah beli di toko buah, wah ini mangganya ini mangga mateng pohon. Ada contohnya, dalamnya orange, bagus banget masir, saya beli. Mahal, 250 lebih. Ya. Sampai rumah,
Ndak masir, kecut. Anyel saya, nggak balik saya ke sana. Nggak beli itu lagi. Ya. Kalau kita melakukan sesuatu yang buruk itu akan merugikan diri kita sendiri, saudara. Saudara ngasih pelayanan yang buruk, saudara bukan mereka yang dirugikan, saudara yang dirugikan. Kalau saudara ngomong hal yang buruk, bukan saudara yang untung. Saudara yang rugi, orang malas ngomong sama saudara lagi. Kita harus bisa menghasilkan buah yang bisa dinikmati keuntungannya bagi orang lain. For their benefit. Ya. Sampai sana, sampai nanti kita menghadap. Wow, saudara, saya banyak sekali yang ingin saya sampaikan, tetapi waktunya tidak cukup. Nanti minggu-minggu depan kita akan lanjut lagi. Tetapi yang ingin saya sampaikan kepada saudara, mari di dalam perlombaan iman ini, saudara ingat, saudara menghasilkan buah apa? Di dalam ujian-ujian iman ini, saudara buahnya bisa dinikmati orang enggak? Keuntungannya buat orang lain apa enggak? Kalau keuntungannya buat diri saudara sendiri berarti masih oek. Iya. Ini udah mulai belajar keuntungannya buat orang lain. Udah tamborin, udah bener. Wah, jana aku iso malam minggu iso mbek kanca-kanca lunga dolanan nggone mall, tapi mereka tiap Sabtu latihan di sini sampai malam. Wow. Keuntungannya apa? Dinikmati. Waktu itu ada hamba Tuhan di sini, mereka bilang, "Wow, andaikan gereja kami punya banyak anak-anak muda seperti di sini. Wow, andai gereja kami bisa nyanyi bahasa Inggris. Kami belum bisa bahasa Inggris. Wow, jadi berkat. Wow, tariannya bagus. Wow, keren. Dan bukan hanya itu aja. Saudara-saudara melayani bisa membawa jemaat ke hadirat Tuhan. Luar biasa. Keuntungannya bagi orang lain. Ingat, keuntungannya bagi orang lain. Dimanapun saudara berada, keuntungannya buat siapa? Pertanyaannya. Saudara menguntungkan orang lain atau menguntungkan diri sendiri? Mari kita tunduk kepala.